看来这场大比输也得死。加油！规矩倒也行不行？只输不杀，两回内斗还有一个。不死，唯我动魂力不亡吧。这魂幡我还有几个不入，我收了。上古魂技，威力更是超过寻常剑之数倍，定有把握。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-86. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah bergabung dengan sekte Pemurnian, yaitu dengan Walin yang menggunakan cara menyogok dengan memberikan harta pedangnya kepada penetua pengawas dari sekte Pemurnian, dan Walin pun diperbolehkan masuk menjadi anggota murid luar mereka. Walin juga mendapatkan seorang guru bernama Dawe, tetapi bukan seperti guru melainkan pengawas, yang Walin pun mendapatkan gua pelatihan di sana. Dengan Walin yang telah mengetahui kalau gua tersebut memiliki energi yang berada di dalam batu, dan Walin langsung menyerap batu itu secara langsung, membuat Walin pun mendapatkan peningkatan ranah ke formasi inti. Tetapi setelah itu Dawe curiga kepada peningkatan Walin dan menyadari kalau Walin memiliki harta berharga dan berniat untuk merampok Walin. Untungnya Walin telah mengetahuinya dan Walin pun langsung menghancurkan Dawe menggunakan serangannya. Dan Walin juga pergi ke tempat dari gua 743 yang di dalamnya terkandung energi kuat, dan Walin pun menyerap energi di sana sampai membuat Walin berada di ranah Nesken Soul. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Liu Mei yang telah sampai di sekte Pemurnian, yaitu Liu Mei yang masih mencari keberadaan Walin. Dan Liu Mei merasakan kalau Walin berada di sekte Pemurnian, dan di tempat dari sekte Pemurnian tampak para penetua dari sekte Pemurnian sedang memeriksa gua kultivasi mereka, yang di sana mereka melihat kalau gua itu sudah kehilangan energinya, membuat para penetua sekte Pemurnian menjadi kaget dengan hal ini, dan mereka pun langsung memeriksa para murid luar yang telah melakukan pelatihan di dalam gua untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah menyedot habis energi yang berada di gua mereka. Seketika pun semua murid luar termasuk Walin, mereka semua dikumpulkan di satu tempat, dan tak lama kemudian penetua lebih tinggi dari sekte Pemurnian menunjukkan dirinya. Yang bernama Penetua Wenzang. Di sana Penetua Wenzang mengatakan kepada para anggota sekte Pemurnian lainnya untuk mencari pelaku yang telah menyedot habis energi gua mereka, dan jika mereka telah menemukan pelakunya maka pelaku itu harus segera dimusnahkan. Singkatnya pun para penetua dari sekte Pemurnian langsung memeriksa murid-murid di sana, dan tampak di sana adanya seorang murid yaitu Liu yang sebelumnya pemilik dari gua 743, yang gua sebelumnya diambil oleh Walin untuk menyedot seluruh kekuatan yang berada di gua mereka, alias Walin yang merupakan pelaku yang telah menyedot habis energi yang berada di gua dari sekte Pemurnian. Dan di sini Liu tidak bisa berbicara apa-apa mengenai tindakan Walin sebelumnya, karena sekarang dirinya telah ditanam energinya Walin, yang dimana Walin bisa menghabisi Liu kapanpun Walin mau. Dan di sini Liu sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Tetapi di saat pemeriksaan tersebut tiba-tiba saja adanya murid luar yang mencoba untuk melarikan diri, tetapi dapat ditangkap oleh anggota dari sekte Pemurnian, yang langsung pun orang itu diperiksa. Tetapi setelah diperiksa, orang itu bukanlah pelaku yang menyedot habis gua milik mereka, melainkan orang itu hanyalah pelaku yang memiliki niatan jahat kepada sekte Pemurnian mereka. 继续检查。弟子中有不少见不得光的你。来，走吧，下一个，下一个。
dan langsung dihabisi oleh anggota sekte pemurnian. Walin pun mendapatkan giliran untuk melakukan pengetesan oleh anggota sekte pemurnian, yang di sana Walin untungnya dapat memanipulasi pikirannya yang membuat penatua dari sekte pemurnian tidak bisa melihat kejadian sebenarnya yang telah dilakukan Walin sebelumnya, membuat Walin pun selamat dari pemeriksaan tersebut. Yang hal ini pun seketika membuat Liu kaget bagaimana bisa Walin lolos dalam pemeriksaan ini. Liu juga setelah itu mendapatkan pemeriksaan dan Liu juga lolos berkat ingatan Liu yang telah disegel oleh Wang Lin. Singkatnya, pemeriksaan telah selesai dan di sini para penatua sekte pemurnian tidak menemukan pelaku yang telah menyedot habis energi di gua mereka. 是外族所为，事情有关的。大比将士。 Tetapi mereka mensampingkan masalah ini dengan memperbolehkan setiap orang yang telah melakukan pemeriksaan dan tidak dianggap bersalah untuk mendapatkan pelatihan di tempat gua lain, karena sebentar lagi ujian bagi mereka untuk memasuki murid dalam dari sekte pemurnian akan segera dimulai, dan Walin sangat tertarik untuk menjadi anggota murid dalam. Kemudian pun Walin mendapatkan gua pelatihan baru dan di sana Walin melanjutkan pelatihannya, yang di sini Walin menyadari untuk dirinya bisa mencapai Nesken-Soul puncak dirinya harus mendapatkan energi yang lebih banyak. Tetapi 若能找到那诡异的一点，却突破到了化神中期，攻击对茶寒与意境封印的作用有限。 di saat bersamaan, Liu Mei yang telah memasuki sekte pemurnian, di sana Liu Mei mengeluarkan nafas dari kekuatan Suzaku-nya yang seketika membuat Walin menyadari keberadaan Liu Mei, dan Walin pun dengan segera datang menemui Liu Mei. Di sana Walin mengetahui Liu Mei yang merupakan murid Suzaku, tetapi Liu Mei sedikit menyinggung kejadian masa lalu waktu Walin menjadi murid dari sekte Heng Yue, dan Walin juga mengetahui kalau Liu Mei ini merupakan Liu Mei yang sama waktu menjadi murid dari sekte Xuan Dao. Hal ini pun membuat Walin sedikit curiga kepada Liu Mei, karena bagi seseorang dari murid sekte Xuan Dao untuk menjadi murid Suzaku itu akan sangat sulit prosesnya. Tetapi di sini Liu Mei bisa melakukan proses tersebut yang membuat Walin pun sadar kalau Liu Mei memiliki teknik rahasia. Walin pun bertanya apa tujuan Liu Mei datang menemuinya, tetapi di sana Liu Mei tanpa mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, mencoba untuk mendekati Walin dan menggoda Wang Lin. Tetapi di sana Walin melihat gelang yang dipakai oleh Liu Mei merupakan gelang milik Hong Die, membuat Walin pun sadar kalau Hong Die telah bernasib buruk di Akademi Suzaku, yang membuat Walin pun sadar kalau Liu Mei ini memiliki niatan jahat kepada dirinya. Jadinya Walin pun menjaga jarak dengan Liu Mei, yaitu dengan Walin yang langsung pergi dari sana. Liu Mei yang melihat hal ini pun telah menyadari kalau Walin telah berubah semenjak terakhir kali ia temui, karena Walin sekarang jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya, yang merupakan seorang laki-laki polos. Singkat cerita, hari kompetisi besar untuk mencari anggota murid dalam baru dari sekte pemurnian telah dimulai, yang dalam pertarungan itu pun para murid luar mulai bertarung satu sama lain untuk memperebutkan juara, dan Walin di sana dapat bertarung dan juga memenangkan setiap pertarungan dengan mudah tanpa membunuh peserta. Tetapi para peserta lainnya menggunakan cara yang berbeda, yang dimana mereka melakukan pertarungan habis-habisan dengan saling membunuh satu sama lain, membuat arena pertarungan dipenuhi oleh darah dari para peserta yang gugur dalam pertarungan, dan para anggota dari sekte pemurnian tidak mempermasalahkannya. Hal ini pun membuat Walin curiga bahwasannya pertarungan ini memang sengaja untuk dibuat para murid saling menghabisi satu sama lain, yang karena ternyata arena dalam pertarungan ini merupakan penyedot energi dari orang-orang yang telah tewas dalam pertarungan ini, membuat Walin pun sadar kalau di sini sekte pemurnian menggunakan cara yang kejam untuk meningkatkan kekuatan mereka, yaitu dengan menyerap energi-energi kematian dari para peserta murid luar yang telah gugur dalam pengetesan ini. Singkat cerita, pertarungan kompetisi telah sampai di babak final, yaitu Walin yang berhadapan melawan kakek tua pengendali kekuatan kematian, yang dimana kakek tua ini berada di ranah Nesken-Soul, dan di sini kakek tua itu meremehkan Wang Lin
Walin karena Walinnya masih berada di ranah formasi inti. Yang sebenarnya ranahnya Walin tidak berada di ranah formasi inti, tetapi Walin menyembunyikan kekuatannya dengan memperlemah kekuatannya agar lawannya tidak mengetahui kekuatan Walin sebenarnya. Dan setelah itu pun lawannya Walin menyerang Walin menggunakan kekuatan kematian, yang kekuatan ini akan bisa menewaskan secara instan bagi orang yang ranahnya berada di bawah dari kakek ini seperti Walin. Dan setelah kakek itu menyerang Walin menggunakan formasi kematian kepada Walin, membuat kakek itu pede menganggap dirinya telah memenangkan pertarungan ini. Tetapi bagi Walin yang telah menguasai domain hidup dan juga mati, membuat Walin bisa mengcounter teknik kematian dari kakek tersebut, dan Walin dapat mengembalikannya kepada kakek tua tersebut, mengakibatkan kakek tua itu yang justru mendapatkan energi kematian dari Walin, mengakibatkan kakek itu kalah dalam pertarungan, dan Walin pun menjadi pemenang pada kompetisi ini. 为我家自然性的模仿他，不知道。 Dan setelah itu pun adanya penetua besar dari sekte pemurnian yang bernama Penetua Wudao, dan di sana Penetua Wudao kaget bagaimana Walin bisa terlepas dari kekuatan kematian dari kakek sebelumnya yang bernama kakek Sima. Walin pun menjawab bahwasanya ia telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya, yang dimana Walin telah berada di ranah Nesken Soul akhir. Penetua Wudao melihat kekuatan Walin, dan penetua itu mengetahui kalau Walin tak berbohong, dan lalu pun Penetua Wudao memperbolehkan Walin untuk menjadi anggota murid dalam mereka. Dan di sana pun Penetua Wenzang membawa Walin memasuki wilayah dari sekte dalam mereka. Setelah Walin memasuki wilayah dari sekte dalam, di sana Wenzang juga menunjukkan kepada Walin 3 tempat yang menjadi tempat pemurnian dari sekte mereka. Di sana Walin juga bertanya kepada Wangzeng mengenai teknik pemurnian bendera yang dimiliki oleh sekte pemurnian, dan di sana pun Wang menjelaskan kepada Walin bahwasanya bendera jiwa yang dimiliki oleh anggota dari sekte pemurnian merupakan senjata yang menggunakan kekuatan dari 1000 jiwa, yang dimana kekuatan ini memiliki pondasi dari jiwa utama. Semakin kuat jiwa utama dari bendera jiwa, maka senjata itu akan semakin kuat, dan metode penggunaannya adalah dengan menggunakan metode pemurnian jiwa yang berada di tempat dari 3 pemurnian sebelumnya. Dan di sana juga Wangzeng sedikit berbicara kepada Walin apakah Walin mengetahui mengenai seseorang bernama Zheng Niu, alias identitas Walin lainnya, yaitu yang telah mengalahkan Hong Die. Walin menjawab kalau dirinya pernah mendengar nama Zheng Niu, tetapi Walin tidak pernah mengetahui siapa itu Zheng Niu. Wangzeng pun memberitahu kepada Walin bahwasannya di sini ia memiliki dendam kepada Zheng Niu tersebut karena Zheng Niu yang telah menewaskan anggota dari sekte pemurniannya. Mendengar hal itu membuat Walin cukup kaget karena dirinya tidak menyadari telah menewaskan anggota dari sekte pemurnian. Saking banyaknya orang yang telah dihabisi oleh Walin, Walin sampai tidak mengetahui kalau dirinya telah menewaskan juga anggota dari sekte pemurnian. Singkatnya Walin pun dibawa ke tempat dari pelatihan, sekaligus tempat ini merupakan tempat dari gudang penyimpanan teknik yang dimiliki oleh sekte pemurnian. Walin diperbolehkan masuk di sana untuk mengambil barang-barang yang ia butuhkan. Walin memahaminya, dan lalu pun Walin ditinggal oleh Wangzeng. Setelah itu pun Walin memasuki pavilion tersebut, yang di sana Walin bertemu dengan seorang kakek tua penjaga pavilion itu. Di sana Walin bertanya mengenai metode dari bendera jiwa, tetapi kakek itu menjawab kalau metode itu tidak ada di sini, dan jika Walin menginginkannya maka Walin bisa merampoknya dari murid lain, yang dimana sekte pemurnian sendiri memiliki aturannya bebas, yang dimana bagi murid yang mampu mengalahkan murid lainnya maka mereka diperbolehkan untuk mengambil barang dari murid tersebut. Walin yang mengetahui aturan itu menjadi tertarik dan langsung menantang penetua penjaga pavilion, dan di sana dengan mudahnya Walin dapat mengalahkan penetua pavilion itu, yang sampai membuat penetua pavilion itu meminta ampun serta menyerahkan seluruh hartanya kepada Walin sebagai bentuk kompensasi untuk mengampuni nyawanya. Walin pun mengampuni nyawa dari penetua pavilion tersebut, mendapatkan informasi mengenai lokasi penyimpanan dari metode bendera jiwa, dan setelah itu pun Walin pergi ke tempat lokasi yang telah dituju oleh penetua pavilion tersebut. Setelah Walin sampai di sana, Walin pun langsung membuat keributan di sana, membuat pemilik dari gua itu marah kepada Walin, berniat untuk menghajar Walin menggunakan bendera jiwanya, tetapi Walin dengan mudahnya dapat merebut bendera jiwa milik pria tersebut. 这国文方文还有几个不入，我收了。
我遇见魂翻突突的闺女。 Seketika membuat pria itu ketakutan dan langsung menyerah serta memberikan seluruh hartanya kepada Walin serta memberikan 2 selirnya kepada Walin. Di sana Walin mendapatkan tokeng giok dari metode bendera jiwa milik dari pria sebelumnya, dan di sana 2 selir milik pria sebelumnya memberitahu kepada Walin penggunaan metode dari bendera jiwa tersebut, yang dimana itu terletak pada 3 lokasi dari tempat pemurnian yang berada di sekte pemurnian, yaitu adanya pemurnian jiwa, pemurnian dewa, dan juga metode pemurnian jiwa sejati. Lalu pun Walin pergi dari sana. Kedua selir itu berniat untuk ikut bersama Walin, tetapi Walin melarangnya, mengatakan kalau mereka berdua tidak boleh ikut. Setelah itu pun Walin pergi ke tempat dari penyimpanan energi spiritual yang dimiliki oleh sekte pemurnian, dan di sana Walin berniat untuk menyedot energi di sana lagi untuk bisa memulihkan kekuatannya Walin. Tetapi di sana Walin menemukan lokasi adanya sebuah segel kuno yang membuat Walin pun tertarik, mana tahu Walin bisa menemukan harta berharga di dalamnya. 你更是超过寻常禁止数倍，定有宝物。 Walin pun membuka segel kuno itu, tetapi setelah dibuka ternyata di dalamnya adanya binatang cilin yang tersegel. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Renegein Immortal episode ke-86 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 看来这场大比输也得死。加油！